pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ludia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita akan lanjut pelajaran IPS. Tetapi sebelum kita belajar, Ibu minta supaya setiap anak-anak kelas 7 terlebih dahulu menyiapkan buku pelajaran IPS di atas meja masing-masing. Oke, kalau sudah siap, langsung saja buka halaman 5 tentang kondisi iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun. Cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat tertentu. Kemudian di permukaan bumi terdapat 4 macam iklim. Yang pertama, iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang keempat adalah iklim dingin. Nah, kalian juga boleh lihat gambar yang ada di samping. Itu adalah gambar pembagian iklim matahari menurut garis lintang. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu iklim yang ada di bumi. Yang pertama, iklim tropika. Itu terletak pada 23/2 derajat lintang utara sampai 23/2 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropika terletak pada 23/2 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23/2 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga, iklim sedang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai 66/2 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66/2 derajat lintang selatan. Yang keempat, iklim kutub atau dingin terletak pada 66/2 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66/2 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Oke, kita akan lanjut lagi di nomor 1, halaman 6, tentang macam-macam iklim yang ada di Indonesia. Nah, iklim yang ada di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, iklim musim, yang kedua iklim tropis, yang ketiga iklim laut. Namun, di Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis, yang biasanya disebut dengan sebutan iklim panas. Iklim yang satu ini tidak dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam iklim yang ada di Indonesia. Bagian A, iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin musiman yang berubah-ubah dan berganti arah setiap 6 bulan atau setiap setengah tahun. Iklim musim di Indonesia ada 2 jenis, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Seperti gambar yang ada di samping, arah panah warna merah adalah
arah angin muson timur, sedangkan arah panah warna hitam adalah arah angin muson barat. Nah, angin muson barat adalah angin yang terjadi pada bulan Oktober sampai April, berhembus dari Samudra Pasifik dan bersifat basah karena melewati banyak daerah perairan sehingga menyebabkan musim penghujan. Kemudian angin muson timur adalah angin yang terjadi pada bulan Mei sampai September, berhembus dari benua Australia dan bersifat kering karena melewati benua Australia yang sebagian besar wilayahnya adalah gurun sehingga menyebabkan musim kemarau. Bagian B kecil, iklim tropika atau iklim panas. Iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Nah, di Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa, kemudian menyebabkan Indonesia memiliki rata-rata suhu udara harian, bulanan, dan tahunan lebih dari 18 derajat Celcius. Bagian C, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah di sekitar laut. Iklim laut ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Kemudian kita lanjut lagi di nomor 2 tentang musim di Indonesia di halaman 7. Perubahan musim tersebut terjadi karena adanya peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari garis khatulistiwa menuju garis lintang balik utara. Kalian boleh lihat gambar yang ada di samping. Itu adalah 23 derajat seperdua lintang utara, dan kembali lagi ke khatulistiwa kemudian terus bergerak ke lintang balik selatan di 23 seperdua derajat lintang selatan, dan kembali lagi ke garis khatulistiwa. Nah, kita akan bahas satu persatu musim di Indonesia. Yang pertama atau bagian A, musim hujan. Musim hujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya. Itu terjadi dalam waktu tertentu secara tetap. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping juga, itu adalah curah hujan yang tinggi. Nah, bagian B itu tentang musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering adalah periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil atau kadang-kadang tidak ada hujan. Di Indonesia terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Ditandai dengan embun angin dari benua Australia yang bertekanan tinggi ke benua Asia dan yang bertekanan rendah ke benua Asia. Embun angin sedikit membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Kalian boleh lihat gambar yang ada di samping, itu adalah gambar
keadaan wilayah dalam musim kemarau. Gambar pertama itu adalah tanaman padi yang di tengah-tengah musim kemarau. Yang gambar kedua, orang kesulitan mencari air karena di musim kemarau itu susah mencari air. Oke, kita lanjut lagi di bagian C, musim pancaroba. Musim pancaroba maksudnya adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan musim kemarau dari musim hujan. Itu terjadi di antara bulan Maret sampai April dan bulan September sampai Oktober, dan disebabkan arah embun angin yang tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Nah, gambar di samping juga menunjukkan keadaan musim pancaroba. Gambar yang pertama itu adalah peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Dan yang gambar kedua adalah gambar yang dari musim kemarau ke musim hujan. Pohonnya tidak ada yang kering dan masih ada yang hijau dan masih ada yang kuning. Itu artinya musim pancaroba. Keadaan ketika terjadi musim pancaroba. Oke. Sampai di sini materi pemaparan Ibu. Semoga kalian bisa mengerti materi yang Ibu sampaikan. Oke, Ibu akan memberikan tugas hari ini. Yang pertama, aktivitas 1.3. Di situ tugas berkelompok, tetapi Ibu mau supaya kalian mengerjakan secara individu. Yang kedua, latihan 1.2 di halaman 9. Jawabannya boleh diketik dan boleh juga di buku PS. Kemudian batas akhir pengumpulan jam 10 malam ini tentunya di drive bersama. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.